semakin dahsyat, semakin hebat. Mobilnya pun bukannya digoyang-goyangkan lagi, udah seperti kayak apa ya, cakaran. Kayak bunyi cakaran dari atas mobilnya. Anaknya Telina pun angisnya semakin kencang, ya kan. Dan ya tapi suaminya Telina pun nggak berani untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan mereka pun nggak berani untuk memberhentikan kendaraan. Yang mereka bisa lakukan hanya terus untuk melaju kendaraan itu sebisa mungkin agar mereka bisa sampai ke tempat tujuan mereka kan. Ya Telina bilang sih sebenarnya dari kejadian itu rumahnya pun masih kurang lebih sekitar 30 menit lagi lah baru sampai. Ya lumayan jauh sih. Terus diganggu terus dari suara apa namanya, dari hentakan bunyi duk duk, terus cakaran di atas mobilnya. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian para penonton setia Numpang Co selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Seperti biasa, malam ini ada gua di sini, Cok Tris, dan ada teman gua, Corul. Kita akan menceritakan sebuah cerita misteri, kisah horor yang dibagikan oleh viewers kita, yang diceritakan oleh viewers kita, dikirimkan melalui inbox email kita. Kalian ingin tahu bagaimana cerita lengkapnya? Pastikan kalian terus selalu menonton acara Numpang Cok. Jangan pernah kalian skip atau ganti video cerita ini. Kembali lagi bersama kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi ini cerita dikirimkan oleh viewers kita melalui inbox email kita. Cerita ini sebenarnya terjadi itu ketika 3 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Oke. Kita sebut saja namanya Mbak Mila, Teh Mila, karena beliau orang Sunda. Teh Mila ini beliau bersama suami dan kedua orang anaknya yang masih kecil, usianya 4 dan satu lagi 5 tahun. Oke. Dan ada kakaknya Teh Mila dan juga adiknya Teh Mila. Beliau mengalami kejadian horor ini ketika beliau itu ingin pulang ke kampung halaman. Kejadiannya setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Pada malam itu, beliau melakukan perjalanan dari Jakarta sekitar pukul 7 malam bersama keluarganya. Yang tadi saya ceritakan. Beliau berjalan dari Jakarta 7 malam sampai di kota kampung halamannya itu sekitar pukul jam 10 malam. Dari kota kampung halamannya Mbak Teh Mila ini ke rumahnya itu, dari kotanya ke rumahnya itu ke pedesaan itu sekitar 2 jam. Lumayan jauh ya, dari kota ke desanya ini lumayan jauh. Karena desanya Teh Mila ini berada di apa ya? Ya pedalaman lah, pedalaman. Ini gua kasih gambaran sedikit ya. Kotanya itu ada di daerah Banten. Tapi untuk tepat spesifiknya, mohon maaf, gue nggak bisa bantu sebutkan karena kita menjaga privasi dari Teh Mila. Betul. Nah,
Ketika sampai di provinsi Kota Banten ingin menuju desanya Teh Mila ini, itu kan kurang lebih memakan waktu 2 jam. Suaminya Teh Mila ini apa namanya, membawa mobil dengan hati-hati karena sudah larut malam juga. Dan kebetulan memang apa, lalu lintas masih ramai karena masih suasana Lebaran Idul Fitri. Ketika mulai memasuki perkampungan ke desanya ke desanya Teh Mila ini, itu seketika hujan rintik-rintik turun. Hujan rintik-rintik turun dan tepatnya Teh Mila bilang ini terjadi itu di Kamis malam Jumat. Di pukul jam 12 malam, mobilnya Teh Mila ini sudah mulai memasuki perkampungan untuk menuju desanya Teh Mila. Oke. Dia harus melewati sebuah hutan bambu, dia harus melewati sebuah pohon-pohon besar. Ya sebenarnya ini udah nggak aneh sih buat Teh Mila dan keluarganya karena mereka pun sering pulang ke kampung halamannya. Tapi entah kenapa di situ Teh Mila merasakan ada sesuatu keanehan atau kejanggalan dalam hatinya yang kurang enak. Kenapa tuh, Cok? Ya. Nggak tahu kenapa Teh Mila tuh kayak merasa akan ada sesuatu yang terjadi sama diri dan keluarganya. Oh, udah punya firasat ya? Ya seperti ada firasat seperti itu. Ketika mobilnya Teh Mila melaju memasuki sebuah kawasan pepohonan bambu, di mana pohonan bambu itu cukup besar. Dan kalau sudah masuk ke dalam kawasan desanya Teh Mila itu memang nggak ada sama sekali mobil atau motor yang lalu lalang begitu ramai. Ya paling pun hanya ada sekitar 1 atau 2 kendaraan aja yang lewat. Tapi di malam itu ketika Teh Mila pulang ke kampung halamannya memang sepi, nggak ada kendaraan yang lewat. Biasanya motor memang suka ada yang lewat, anak-anak remaja yang usianya masih belia suka lalu lalang menggunakan kendaraan motor. Mungkin karena saat itu hujan rintik ya. Iya. Hujan rintik atau mereka dari pagi sampai sore warga sekitar capek lah habis melakukan aktivitas karena kan hari raya Idul Fitri. Betul. Suasana itu sangat sepi, mencekam, nggak ada siapapun, orang yang lewat, kendaraan pun nggak ada, gitu kan. Bahkan lampu-lampu jalan pun memang belum ada di kampungnya Teh Mila. Sinyal pun susah, bahkan sama sekali nggak dapat. Ketika beliau tadi melewati kawasan pohon bambu itu, dengan jalanan yang memang masuk kampungnya Mbak Mila ini nggak rata, rusak, nggak mulus, belum diaspal, masih rusak bebatuan. Dan ketika suaminya membawa mobil itu dengan hati-hati, seketika mereka dikagetkan dengan suara benda seperti yang jatuh di atas mobilnya mereka. Suara itu sangat kencang. Tuh. Keluarga dari Teh Mila pun yang tadinya tidur, bahkan anaknya pun tidur tiba-tiba bangun dengan kaget suara yang mereka dengar. Suaminya Teh Mila pun dengan Teh Mila juga kaget. Waduh, ada apa tuh? Gitu kan? Suaminya coba untuk apa ya, menenangkan lah, nggak pengen panik. Suaminya berkata, oh mungkin itu hanya pohon apa namanya, apa ya, buah lah, buah jatuh dari pohon gitu kan. Buah dari pohon. Oh gitu kan. Teh Mila pun coba juga untuk tenang lah, menenangkan anak-anaknya. Udah lanjut lagi aja tidur, nggak ada apa-apa gitu kan. Aja. Emang kok kawasan pohon bambu itu cukup lebat dan panjang. Kanan kiri itu memang nggak ada rumah. Memang di kawasan pepohonan bambu itu nggak ada rumah. Kanan kiri hanya pohon bambu yang cukup besar-besar batangnya. Akhirnya
suaminya melanjutkan perjalanan. Eh, Ketika jalan belum jauh dari tempat kejadian sekitar 5 sampai 6 meter lah, suara itu kembali muncul. Tuh ya, kencang sekali suaranya di atas mobilnya Temila. Temila pikir ini kejadian kedua kali, bukan buah. Gak mungkin buah jatuh di tempat yang sama di atas mobilnya Temila. Lalu Temila berkata sama suaminya, iya ya naon, ini ada apa gitu kan. Suaminya Temila pun nggak bisa berkata apa-apa. Dia hanya fokus menjalankan kendaraannya tanpa mempedulikan perkataan Temila yang bertanya ini kan. Sambil berjalan, suaminya Temila cuma bilang, udah, kalian nggak usah mikir macem-macem, sebentar lagi kita sampai, banyak-banyak berdoa aja. Terus anaknya Temila entah kenapa mereka kayak seperti hawanya tuh takut dan mulai menangis. Coba ditenangkan oleh Temila anak-anaknya, tapi masih tetap menangis. Beberapa menit kemudian mobil mereka ini seperti ada yang menggoyang-goyang, goyang-goyangkan. Mereka pikir ini jalanannya kan seperti bergoyang, tapi ini kok beda, seperti goyangannya tuh nggak seperti goyang yang seperti mobil kena jalanan yang rusak. Beda. Goyangannya beda, digoyang-goyang kanan kiri kan. Dan goyangan itu pun semakin kencang. Langsung di situ seketika mereka semuanya panik. Ketika digoyang-goyang itu, dan kembali lagi terdengar suara dari atas mobilnya Telina. Itu suara hentakan. Tuk, tuk, tuk. Mereka semuanya panik, nggak tahu lagi mereka harus berbuat apa. Yang bisa mereka lakukan hanya berdoa, minta pertolongan. Bahkan dari sebagian mereka ada yang mencoba untuk menyetel apa ya, kayak handphone, ayat kursi, pengajian. Makin dahsyat, semakin hebat. Mobilnya pun bukannya digoyang-goyangkan lagi, udah seperti kayak apa ya, cakaran. Kayak bunyi cakaran dari atas mobilnya. Anaknya Telina pun angisnya semakin kencang, ya kan. Dan ya tapi suaminya Telina pun nggak berani untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan mereka pun nggak berani untuk memberhentikan kendaraan. Yang mereka bisa lakukan hanya terus untuk melaju kendaraan itu sebisa mungkin agar mereka bisa sampai ke tempat tujuan mereka kan. Ya Telina bilang sih sebenarnya dari kejadian itu rumahnya pun masih kurang lebih sekitar 30 menit lagi lah baru sampai. Ya lumayan jauh sih. Terus diganggu terus dari suara apa namanya, dari hentakan bunyi duk duk, terus cakaran di atas mobilnya. Mereka terus berdoa. Seketika gangguan itu hilang. Ketika gangguan itu hilang, sekitar 5 menit muncul lagi gangguan. Ini bukan suara apa hentakan, bukan suara cakaran segala macam. Itu Telina dan suaminya itu menyaksikan ada yang muncul sebuah rambut di depan kaca mobilnya. Langsung turun tuh rambutnya. Iya, tapi rambutnya aja nggak ada wujudnya. Rambutnya kayak dikibas-kibas yang gitu. Rambutnya ke kanan ke kiri, itu di depan kaca mobilnya Telina. Gitu kan. Ya suaminya coba. Sebenarnya mungkin kata Telina tujuannya dia mengganggu seperti itu agar pandangannya suaminya Telina membawa kendaraan ini jadi nggak fokus dan nggak terlihat kan. Dan akhirnya suami Telina coba mencalakan sebuah wiper dari mobilnya, kaca pembersih itu, sambil airnya muncatin gitu. Tapi rambut itu nggak hilang, masih ada. Dan ketika wipernya itu dikencangkan untuk menghilangkan rambut itu, akhirnya muncullah suara ketawa. Suara ketawa yang menurut Telina itu suaranya itu tidak besar, tapi cukup sangat amat menakutkan suaranya.
Wah, anaknya Telina pun semakin menangis. Keluarga yang lain juga mereka nggak tahu harus berbuat apa lagi. Yang mereka lakukan hanya bisa berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan Telina coba untuk menghubungi keluarganya yang lain yang sudah berada di kampung halamannya agar mencoba untuk membantu. Maksudnya mereka agar supaya keluarganya menyamper lah, menjemput lah di lokasi kejadian kan sambil. Tapi yang tadi diceritakan oleh Telina, sinyal di sana sih susah. Jaringan pun nggak ada sama sekali. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul. Kayak mungkin zaman sekarang kalau anak-anak Gen Z main ke kampungnya Telina, nggak betah. Itu menurut mereka sangat membosankan. Iya. Karena nggak ada internet yang masuk ke sana, benar-benar nggak ada internet sama sekali. Memang ya kita di sana ya menyatu dengan alam, kembali ke seperti zaman dahulu yang nggak ada kehidupan elektronik, nggak ada internet gitu. Bahkan lampu pun masih jarang. Itu kejadiannya Telina bilang di tahun 2017 atau 2018 gitu. Telina juga kurang apa namanya, agak-agak lupa lah, kurang jelas kejadiannya. Tapi kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 itulah. Seharusnya di tahun itu ya kalau di perkotaan atau di tempat-tempat lain udah maju internet. Ya, tapi entah kenapa internet seperti jaringan-jaringan yang lain itu ke tempat pedesanya Telina itu sangat susah lah ditemukan. Akhirnya Telina coba untuk menghubungi keluarganya, dihubungin, tapi ya itu nihil, nggak ada sinyal. Nah, sampai suaminya terus mengemudikan, gangguan itu pun nggak berhenti sampai di situ, terus berlanjut. Lah sebuah rambut yang muncul di depan kacanya mobil Telina, nanti taruh berpindah ke kaca samping suaminya Telina, nanti rambut itu berpindah lagi ke tempat duduknya Telina samping, berpindah-pindah. Pindah-pindah gitu. Sampai Telina berpikir ini gangguan ini hanya satu makhluk atau beberapa makhluk, kenapa kok pindah-pindah gitu kan. Iya. Dan ketika suaminya Telina melihat dari sebuah spion mobilnya atau kaca mobil sebelah kanan, beliau melihat sebuah sosok putih yang sedang merangkak, itu terlihat di atas kap mobil. Sambil rambutnya yang berurai sambil menunduk begini, tapi dengan keadaan merangkak. Sambil ya kayak apa ya kalau bilang, kayak main aja gitu, main aja. Wah, di situ setelah suaminya Telina melihat kejadian itu, dia semakin hawa takutnya muncul, keringat gitu kan. Harusnya kejadian itu tuh di tempat kejadian itu suasananya dingin karena di suatu pedesaan dan hujan rintik-rintik kan, harusnya dingin, tapi keringatnya suaminya Telina itu nggak berhenti lah untuk keluar itu. Ya orang panik, sangat-sangat panik. Lalu Telina coba terus untuk menghubungi keluarganya, coba terus ya kan, nggak ada sinyal, dan seketika makhluk itu hilang. Alhamdulillah ya. Makhluk itu hilang. Telina pikir kejadian itu sudah cukup sampai situ, tapi tidak. Masih berlanjut. Setelah berjalan sekitar 10 menit sampai 15 menit lah, mau mendekati rumahnya Telina, makhluk itu pun muncul kembali. Nongol lagi, astaga. Di atas kapnya Telina. Langsung di depan kap, di atas kapnya langsung. Iya. Wah. Langsung suaminya Telina terkejut, kaget, berhenti karena dia muncul langsung di depan. Iyalah. Dia seperti biasa merangkak, nggak berdiri, nggak duduk, merangkak. Tangannya yang diperhatikan oleh Telina dan suaminya itu, tangannya itu seperti menggaruk sebuah kaca mobilnya dengan kuku yang panjang, rambut yang terurai menutupi wajahnya karena tidak terlihat, menggunakan gaun atau pakaian warna putih, sambil dia menggeram kayak seperti suara auman. Wah, anaknya Telina pun coba untuk ditutupi oleh keluarganya agar dia nggak melihat kejadian.
Dan alhamdulillah seketika itu sinyal muncul di handphonenya Telina. Dan Telina berhasil menghubungi Keluarganya. keluarganya dan menelpon kepada kakeknya Telina, ceritakan kejadiannya. Akhirnya meminta tolong agar keluarganya datang ke tempat kejadian. Harusnya setelah Telina menelpon itu sambil ngobrol, makhluk itu hilang. Tapi masih ada di situ. Astaga. Ya sempat mereka tuh nggak percaya ini tuh Iya. makhluk halus, setan atau orang gila gitu loh. Kok kita udah berdoa, kita udah coba untuk apa ya mengusir mereka, tapi dia nggak pergi gitu. Tapi ya nggak logisnya tuh, masa iya manusia bisa loncat-loncatan, Betul. terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Kalau apa cerita dari Mbak Lina, makhluk-makhluk itu tuh emang jelas terbang-terbangan. Makanya yang dibilang datang pergi itu sebenarnya nggak pergi, dia tuh kayak datang ke mobilnya Telina terus pergi lagi ke atas pohon, ntar lompat lagi, datang lagi, kayak terbang-terbangan gitu. Ditelepon lah keluarganya, diceritakan kejadiannya, minta tolong untuk datang. Keluarganya Telina pun bilang memang ya keluarganya Telina pun seperti apa ya, orang bisa lah. Apa namanya, kakeknya Telina bilang ya udah jangan berhenti, jalan aja terus. Kalau masih bisa melihat untuk ke jalan aja terus, jangan dihentikan kendaraannya. Suaminya Telina jalan berhati-hati, dapat sekitar 10 menit lah berpapasan lah dengan keluarganya Telina. Di situ ada ayahnya Telina dan kakeknya Telina. Datang, set, mereka menggunakan motor. Satu motor, 2 orang, ayahnya dan kakeknya. Akhirnya mereka cukup tenang nih. Alhamdulillah, akhirnya udah bisa bertemu dengan keluarganya dan pasti nanti sampai bakal selamat nih gitu kan. Ketika kaca mobil dibuka, set, ngobrol sebentar, akhirnya kakeknya Telina dan bilang, ayahnya Telina bilang ya udah kamu jalan duluan, saya ikutin dari belakang. Kita sudah mulai jalan, baru sebentar jalan, makhluk itu muncul lagi. Wah, astaga, bener-bener tuh makhluk. Makhluk itu muncul lagi. Gitu. Kali ini beruntungnya yaitu ada ayah dan kakeknya Telina. Langsung seketika ayah dan kakeknya Telina ini, yang mereka tadinya di belakang mobil ini, mereka menyalip ke depan mobil. Langsung dia turun, entah dibacakan apa, entah didoakan apa. Itu mereka seperti apa ya, kakeknya Telina ini seperti orang yang sedang bertengkar. Seperti orang yang sedang bertarung. Iya. Kakeknya Telina ya, kalau menurut Telina kurang paham lah apa yang dilakukan, cuman dia seperti hanya tangan-tangannya aja yang digerak-gerakan begini gitu kan, seperti orang main silat lah gitu kan. Ayahnya Telina sambil berdoa taruh. Setan itu pun makhluk itu pun, setan itu pun nggak pergi. Ada tapi bukan maksudnya ada itu di depan kakeknya Telina, enggak. Ada di atas pohon. Dari pohon sebelah kanan loncat ke pohon sebelah kiri. Terus naik ke atasnya sini, duk gitu kan, naik ke atas kap mobil. Itu menurut Telina itu cukup sangat lama kakeknya Telina mengusir mereka. Cukup sangat lama. Akhirnya dengan kekuatan dan kemampuan dari kakeknya Telina ini, kalau menurut penglihatan dari Telina ya, karena nggak tahu suaminya melihat atau enggak, nggak tahu yang lain melihat atau enggak. Kalau menurut dari penglihatan Telina itu, karena makhluk itu nggak bisa diusir, nggak bisa disuruh pergi, itu Telina melihat dari belakang kakeknya itu datanglah muncul sebuah harimau. Harimau sambil merangkak, terus tiba-tiba dia lompat ke atas mobilnya Telina. Duh, harimau itu lompat, dia naik ke atas kap mobil. Itu Telina melihat sosok itu ditarik sama tuh harimau, seperti digigit lehernya, dibawa pergi gitu aja. Dibawa pergi begitu aja.
seperti harimau memakan mangsa, gimana sih? Iya. Tarik gitu aja pergi. Setelah dibawa pergi oleh harimau itu, di Telina melihat menyaksikan makhluk itu ditarik masuk ke dalam ke sebuah pepohonan bambu, ke sebuah hutan, udah hilang. Dan kakeknya mengucapkan alhamdulillah, akhirnya sudah selesai. Telina pun bingung, itu harimau datangnya dari mana? Iya. Kenapa nih harimau nggak mengganggu Oh, kakeknya atau nggak mengganggu ayahnya? Kan ada di luar kan. Kalau emang nih harimau bener kan kena orang terekam. dimakan ya kan. Masih diterkam. Iya, masih terekam gitu kan. Tapi enggak. Akhirnya mereka selamat sampai rumahnya kakeknya Telina, dan kakeknya Telina ini bercerita kalau makhluk yang mengganggu mereka itu sebenarnya sudah diikuti dari sebelum mereka masuk ke kampung halamannya Telina. Sebelum masuk pedesaan itu makhluk itu sudah mengikuti. Gitu. Cuman ya itu dia, makhluk itu mengganggu dan dia nggak sadar siapa yang mereka ganggu, dan dia nggak sadar di tempat apa mereka mengganggu. Gitu. Ya itu akhirnya makhluk itu dibawa sama, ya kalau kakaknya Telina itu bilang dibawa masih Abah. Oh jadi harimau itu kita sebut namanya Abah. Abah itu penjaga kampung kita sini. Nah, terus gimana tuh nasibnya itu makhluk itu? Ya udah. Jadi begitu guys, cerita yang diceritakan oleh Temila. Temila nih guys ceritanya guys. Tadi maaf ya kalau misalnya ada kebawa-bawa nama yang beda. Telina. Jadi ceritanya yang diceritakan oleh Temila seperti itu. Jadi makhluk itu dibawa pergi oleh sebuah sosok harimau yang disebut dengan Abah. Dan entah dibawa kemana oleh si Abah itu, yang pasti Telina terselamatkan oleh gangguan dari makhluk tersebut berkat adanya si Abah ini yang membantu pertolongan kepada Teh Mila. Horor banget guys, coba kalian itu. Merinding itu asli, yang bawa mobil pun kalau kita yang bawa mobil udah ketakutan banget itu. Coba kalian bayangkan kalau kalian yang berada posisi Teh Mila, kalian sedang pulang kampung atau berkunjung ke rumah keluarga, kalian diganggu sosok makhluk seperti itu. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau gue sih pilih nangis. Kalau gue pura-pura pingsan. Gue nggak tahu gue harus ngelakuin apa. Biar kata setannya juga nih, orang pingsan udah gue pergi gitu. Mungkin karena memang Temila dan keluarganya memang sudah terbiasa pulang pergi ke kampung halamannya, jadi beliau ya memang takut beliau rasakan takut, cuman ya beliau berpikirnya ya ini tempat gua gitu kan, ini kampung halaman gua. Dan ternyata memang makhluk tersebut memang nggak berada di situ dan nggak berasal dari situ. Makhluk itu datang dari luar yang mengikuti Teh Mila dan ingin mengganggu keluarganya Teh Mila. Bagaimana guys cerita yang dikirimkan oleh Teh Mila? Horor sih, gokil asli. Pernah kalian merasakan kejadian seperti ini? Kalau kalian punya komentar atau tanggapan yang lain, bisa kirimkan melalui komen. Betul. Tanggapan kalian dari cerita ini bagaimana dan seperti apa? Semoga kedepannya kita nggak menemukan kejadian seperti yang Temila rasakan ya. Amit-amit ya Allah. Ya jangan sampai. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat gue sih ini sangat horor, epic, luar biasa ceritanya. Iyalah. Karena gue nggak pernah mengalami kejadian seperti ini, dan gue mendengar cerita ini pun ya luar biasa seremnya. Gue pun nggak pengen kejadian ini terjadi sama diri gue. Kalau bisa terjadi aja sama temen gue nggak apa-apa. Amit. Jadi terima kasih guys buat kalian semua yang udah nonton video kita sampai selesai, yang sudah mendengarkan cerita dari Teh Mila, kejadian horornya di kampung halamannya Teh Mila. Sekali lagi,
Buat kalian, terima kasih yang udah mendengarkan cerita kita sampai selesai. Sekali lagi terima kasih banyak juga yang sudah membantu channel kita agar terus berkembang, Tuh. sudah membantu like, komen, dan subscribe. Kita akhir aja cerita kita malam ini. Semoga nanti kita bisa menemukan cerita-cerita yang horor buat kalian yang bisa kita ceritakan kisahnya. Selamat malam buat para penonton setia Numpang Cok. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Numpang Cok. Numpang cok.